Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon Minggu 28 Mei 2023. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta 1 di Gereja Maranatha dilaksanakan hari ini Minggu 28 Mei 2023 pukul 9.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Kebaktian Pentakosta 2 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 29 Mei 2023 pukul 9.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 21 Mei 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp13.246.600. Syukur sebesar Rp2.013.000. Persepuluhan sebesar Rp1.520.000 dan sarana fisik sebesar Rp490.000. Penerimaan kolekta Minggu 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.966.000. Syukur sebesar Rp3.453.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000 dan sarana fisik sebesar Rp528.000. Penerimaan kolekta ibadah pembukaan kegiatan sosialisasi, kandungan nutrisi, labelisasi, pengemasan dan legalisasi pangan lokal Selasa 23 Mei 2023 sebesar Rp680.000. Kebaktian Minggu 28 Mei 2023 saat ini merupakan kebaktian Pentakosta 1 yang dilayani oleh Pendeta S. Werinusa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Beta Abara. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Pentakosta 1. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini ialah Shalomita Syaila, Rali Kastanya, dan Vicky Anakota. Lagu persiapan masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 baitnya yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 274. Nyanyian pujian untuk kebaktian Minggu depan tanggal 4 Juni 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih, selamat memaknai
persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Pentakosta ini. Shalom. Ambon 28 Mei 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malaysi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk mensyukur atas penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya terhadap gereja. Roh Tuhan yang dicurahkan itu memampukan gereja untuk terus berkarya dan bersaksi di tengah-tengah dunia. Bukalah hati dan sembahlah Tuhan sebagaimana yang ditegaskan oleh Injil Yohanes dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa penyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Kebaktian Pentakosta pertama di saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Dengarlah nats pembimbing kita, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita tenang dan mengaku dosa serta menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita untuk menginsafkan dan menyadarkan akan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Karena itu marilah kita dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yesus telah berfirman, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan bahwa pada hari Pentakosta pertama di Yerusalem, Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Inilah janji Tuhan bagi kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang kuberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhanku
sebagai tanda kesiapan mendengar dan memberlakukan petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Selomita Siaila mempersembahkan pujiannya. Selamat pagi semuanya, semoga lagu yang akan saya bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Berakhir, aku ada
kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Pembacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Setelah pembacaan firman ini, Bapak Ibu menyambutnya dengan haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, lalu memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab diberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak Jemaat dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-50 setelah peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Dan perayaan Pentakosta kita pada saat ini di bawah sorotan tema bulan Mei kita, sikap demokrasi, tunduklah dalam tuntunan hikmat dan kuasa Roh Kudus, dan tema mingguan kita, hiduplah dalam Roh Kudus dan bertobatlah. Dengan kata lain, kita ingin merenungkan tentang kuasa roh dalam kehidupan demokrasi. Jika gereja berbicara tentang demokrasi, maka demokrasi yang dimaksudkan oleh iman percaya kita adalah bukan perebutan kekuasaan, tetapi pembangunan kerajaan Allah. Demokrasi adalah upaya mewujudkan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan jika kita belajar dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, maka Petrus ingin mengingatkan kita bahwa satu-satunya kuasa yang meliputi dan menguasai orang-orang percaya di Yerusalem pada waktu itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan tidak ada kuasa yang lain selain kuasa Roh Kudus. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-17 dan ke-18 sebagaimana dikutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Karena itu dalam kaitan dengan kehidupan demokrasi, maka pokok perenungan kita adalah Roh Kudus menguasai demokrasi dan bukan kuasa yang lainnya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika Roh Kudus menguasai demokrasi dan seluruh hidup kita, maka semua aspek demokrasi kita, semua aspek hidup beriman kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, dan dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka seluruh kehidupan kita, seluruh perilaku demokrasi kita dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan sekali lagi, bukan kuasa yang lain. Dipenuhi dengan Roh Kudus artinya tidak ada ruang yang kosong di dalam demokrasi kita, tidak ada ruang yang kosong di dalam hidup beriman kita yang kosong tanpa Roh Kudus. Tidak ada hidup yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, semua diisi penuh, semua sempurna dengan kuasa Roh Kudus. Bukan badang sebelah ada Roh Kudus, lalu badang sebelah tidak ada Roh Kudus. Tidak. Bukan otak ada Roh Kudus dan perilaku tidak ada Roh Kudus. Seluruh hidup kita, seluruh perilaku demokrasi kita dipenuhi, dipimpin, dikuasai, dan dikontrol oleh Roh Kudus. Dikendalikan dan dikontrol oleh Roh Kudus artinya seluruh bahagian demokrasi kita, seluruh bahagian iman kita dituntun dan diarahkan, digerahkan oleh Roh Kudus, yang artinya semua gerakan demokrasi kita, semua gerakan beriman kita adalah gerakan Roh Kudus. Tidak ada gerakan tambahan. Tidak ada gerakan yang disebut makan bicara lain, lapar bicara lain, semua dipimpin dan dikerahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita menjadi sadar bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus artinya ada pertumbuhan iman dan perubahan karakter. Dan sang pengkhotbah itu yaitu Petrus yang awalnya adalah sosok yang menyangkal Yesus dan mudah diobang-ambingkan, namun oleh kepenuhan Roh Kudus dia bertumbuh, diubah menjadi saksi dari Kristus. Dia diubah dari yang terombang-ambing menjadi batu karang yang teguh, di mana dia bisa berdiri kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan. Dan jika kita mau menerima kepenuhan Roh Kudus, maka bertumbuhlah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Berubahlah karakter-karakter kita sama seperti apa yang dijalani dan dialami oleh Petrus, sang pengkhotbah itu. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya hidup kita seturut firman Allah. Apa yang firman katakan tentang demokrasi untuk kerajaan Allah, bertuntunlah pada firman itu. Apa yang firman katakan bahwa kerajaan Allah mendatangkan damai sejahtera, maka seluruh gerak demokrasi kita harus mendatangkan damai sejahtera itu. Apa yang firman arahkan supaya hidup rumah tangga kita berada di dalam keharmonisan dan keutuhan, maka hiduplah di dalam tuntunan seperti itu. Mengapa harus seperti itu? Karena tidak ada kuasa lain yang menuntun, memimpin, dan mengendalikan hidup kita. Jika kita mengatakan bahwa kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita percaya kepada roh yang dicurahkan kepada kita,
maka bukalah seluruh hidup kita untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Roh itu. Hidup oleh Roh Kudus artinya kita harus menghasilkan buah-buah Roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup beriman harus berbuah di dalam buah-buah Roh itu. Demokrasi kita harus memberi buah tentang kasih, sukacita, dan seterusnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada gereja kekristenan mula-mula adalah orang-orang yang hidupnya sehati, hidupnya sejiwa, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak bertengkar satu dengan yang lain, tidak bercekcok satu dengan yang lain, tetapi saling membantu, sorong bahu, masohi, pikul sama-sama di dalam seluruh pergumulan untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia sehati dan sejiwa, sepikir dan seperasaan di dalam hidup rumah tangganya. Bukan suami gerak ke kiri, istri ke kanan, anak-anak ke depan, orang tua ke belakang, sehati, sejiwa, seperasaan, sepenanggungan. Di dalam kehidupan persekutuan bergereja dan bermasyarakat, tidak ada masanya lagi Roh Kudus mendatangkan kepada kita yang terbaik adalah hidup baik-baik dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Kalau ketom bilang bahwa Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka jangan bakalai-bakalai dengan orang. Jangan suka cari hal dengan orang. Jangan suka cekcok dengan orang. Tapi hiduplah di dalam kedamaian, di dalam kelemah lembutan dan keramah tamahan satu dengan yang lain, dan bantulah satu dengan yang lain. Salah satu isi penting dari khotbah Petrus dalam ayat 38 adalah bertobatlah. Pertobatan yang disampaikan Petrus adalah bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu harus memiliki pemahaman dan orientasi yang baru tentang Yesus Kristus. Bagaimana mereka memahami tentang sengsara Kristus, memahami tentang kematian Kristus, memahami tentang kebangkitan Kristus, memahami tentang naik ke sorga, dan memahami tentang pencurahan Roh Kudus sebagai satu paket dari kuasa Allah yang menjaga dan memelihara serta menyelamatkan. Orang percaya tidak boleh dipimpin dan dikuasai dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa kuasa yang mengacaukan dan membinasakan kehidupan. Gambaran tentang orang-orang mabuk. Pada ayat 13 dan 15 nats kita adalah suatu kiasan tentang mereka yang tidak percaya pada kuasa Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kepada karya Roh Kudus. Mereka tidak mengerti tentang jalan sengsara Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Mereka tidak mengerti. Mereka mabuk. Karena itu, tidak ada orang mabuk yang mengerti di dalam konteks bacaan kita. Saya tahu kalau orang mabuk yang hari-hari ini mungkin punya pengertian lebih bagus, itu terserah.
Tetapi Lukas kisah para rasul ingin mengatakan tentang gambaran dan kiasan kemabukan itu adalah bahwa mereka tunduk pada kuasa kekacauan, keonaran, karena para pemabuk itu memiliki sikap membuat kekacauan dan keonaran. Mereka tunduk pada kuasa kejahatan dan kebinasaan karena mereka tidak bisa mengontrol perilaku, kata-kata, dan sikap mereka, dan itulah pemabuk. Kita bisa membayangkan bagaimana khotbah Petrus itu diarahkan kepada orang-orang percaya pada saat itu dan juga kepada kita, bertobatlah. Jangan tunduk kepada kuasa yang mengacaukan, jangan tunduk kepada kuasa yang membuat keonaran, jangan tunduk pada kuasa yang mendatangkan kejahatan, dan jangan suka melakukan kebinasaan. Karena itu, berita Pentakosta ini menyadarkan kita bahwa Roh Kudus yang menguasai kita adalah Roh yang menuntun kita untuk menghayati pentingnya apa yang saya sebut pertobatan demokrasi. Pertobatan demokrasi mengajak setiap orang percaya supaya teguh dalam iman kepada kuasa Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Uang mau banyak atau sedikit, jabatan mau ada atau tidak, perilaku-perilaku kita teguh kepada iman kepada Yesus Kristus. Jangan goyah sedikit pun. Jangan terombang-ambing sedikit pun oleh rupa-rupa kuasa, oleh banyak godaan dan rayuan, tetapi teguh kepada Yesus Kristus. Setia kepada Dia. Karena kuasa-kuasa kemabukan itu selalu mengacaukan. Kuasa-kuasa kemabukan itu selalu mendatangkan kejahatan. Kuasa-kuasa kebinasaan dan kehancuran. Kuasa yang tidak terkontrol. Kuasa yang selalu berlawanan dengan karya damai sejahtera bagi hidup ini. Bertobatlah jika masih menggunakan kuasa, jabatan, uang, dan harta untuk menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Tetapi mereka yang menggunakan kuasa, jabatan, uang, dan harta untuk kebaikan, untuk kehadiran damai sejahtera Allah, itulah anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka yang melakukan tugas-tugas mereka di bidang-bidang apapun dengan setia, dengan disiplin, dengan prestasi yang baik, dengan kualitas-kualitas yang baik, dan tidak mendatangkan kekacauan kepada banyak orang. Merekalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bertobatlah jika masih membuat kekacauan dan keonaran dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan saya percaya setiap kita ingin menghadirkan karya damai sejahtera bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Dan mereka yang mengambil jalan untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah kehidupan rumah tangga keluarga, itulah karya Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Bertobatlah jika anak-anak masih ingin hidup bebas, suka miras, narkoba, judi, sekolah iko mau, lalu hiduplah dengan tertib, dengar-dengaran satu dengan yang lain. Karena semua yang di luar kuasa Roh Kudus akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika khotbah Petrus telah mengingatkan kita untuk bertobat, maka berita Pentakosta selanjutnya dari khotbah tersebut, yakni supaya semua orang, supaya saya dan saudara-saudara menjadi percaya bahwa kita diselamatkan. Ayat 21 dan 40. Bacalah berita ungkapan Petrus tentang diselamatkan, berarti bahwa keselamatan adalah tindakan Allah dan bukan sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri. Kalau rumah tangga kita bisa bertahan sampai saat ini, bukan karena kita, tetapi karena tindakan Allah. Kalau pekerjaan-pekerjaan pengabdian, tugas-tugas kita masih kita lakukan dengan segala baik, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita. Dan oleh karena itulah kita beroleh keselamatan. Kata yang ditulis oleh Lukas Kisah Para Rasul di situ adalah diselamatkan. Yang artinya ada satu tindakan dan intervensi ilahi supaya hidup menjadi diselamatkan. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang mau bertobat dan hidup di dalam karya Roh Kudus, maka percayalah bahwa karya keselamatan itu sudah menjadi milik kita semua. Itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu ragu tentang perjalanan rumah tangga kita, karena rumah tangga itu akan diselamatkan oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu ragu tentang hari-hari hidup dan masa depan anak-anak kita, karena kita percaya mereka akan diselamatkan. Kita percaya bahwa demokrasi akan bertumbuh dengan segala baik karena akan diselamatkan oleh Allah. Karena itu janganlah ragu menjalani hidup yang berpusat pada kuasa Roh Kudus yang memelihara. Janganlah ragu dan terombang-ambing akan rumah tangga, akan kerja jabatan dan karir, akan anak-anak, akan kesehatan. Yakin dan percayalah pada kuasa Roh Kudus itu. Itulah sebabnya mengapa Petrus memberitakan kabar keselamatan pada ayat 29 dibilang begini. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus membuka pintu keselamatan dengan lebar bagi seluruh hidup kita. Dan Petrus berdiri dan menunjukkan jalan masuk ke altar keselamatan itu. Karena itu kita menjadi percaya bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan dijaga dan dipelihara di dalam seluruh pergumulan beriman kita. Mau uang banyak atau uang sedikit, yakinlah di dalam karya Roh Kudus, Ibu Bapa dan saya akan diselamatkan. Ada tantangan banyak, tantangan sedikit, kita yakin di dalam iman bahwa Dia akan menjaga dan memelihara kita. Oleh karena berita Pentakosta itu menjanjikan keselamatan bagi setiap orang, maka Roh Kudus yang tercurah itu harus membuat orang-orang percaya memiliki semangat yang baru, memiliki keberanian, memiliki energi yang lebih besar, memiliki kekuatan iman untuk menyelamatkan hidup ini. Karena itu pada ayat 17 sampai 21, Roh Kudus yang memenuhi orang-orang percaya sebagaimana yang juga disaksikan oleh Yoel, mereka bisa bernubuat.
Mereka bisa memperoleh penglihatan-penglihatan mimpi, melakukan mujizat-mujizat, simbol dan lambang darah, api dan asap adalah gambaran-gambaran bahwa Roh Kudus yang tercurah itu sungguh-sungguh memampukan kita, sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani seluruh keberadaan hidup beriman kita. Ayat 26 bilang, aku tidak goyah. Ayat 27 mengatakan, hatiku bersuka cita, sorak-sorai dan tentram. Jadi semua orang yang sudah terbuka untuk memiliki karya Roh Kudus harus menambah energi baru. Kerja-kerja harus menjadi lebih maju, lebih berkembang. Rumah tangga kita, anak-anak kita, pendidikan dan kesehatan kita harus semakin menjadi lebih baik. Karena untuk itulah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya kita lebih giat lagi, lebih berani dan lebih punya nyali sama seperti Petrus berhadapan dengan banyak orang. Dan memberitakan tentang karya damai sejahtera itu. Kita semua sudah tentu memiliki pencurahan Roh Kudus itu. Dan yakinlah bahwa kita akan bertumbuh dan dikuatkan oleh Kristus untuk menjalani hari-hari hidup ini. Kalau saat ini kecepatan masih 20, Roh Kudus yang turun, kecepatan mesti lebih 30, 40, 50, 100 dan seterusnya. Kalau saat ini kita menjadi lesu, lemah dan tidak berpengharapan, maka karya Roh Kudus sebagaimana yang disaksikan oleh Petrus menyemangati kita, membuat kita berani menghadapi tantangan dan godaan apapun supaya keselamatan bisa kita kerjakan. Tuhan memberkati. Amin. Diundang berdiri. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama, kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Bung Vicky Anakota mempersembahkan pujiannya. Ya, shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, kira pujian ini memberkati kita semua pagi ini.
musim makan terus berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa izin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, aku yakin Tuhan mengerti. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
padaku. Seumur hidupku Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah nyatakan syukur kita di hari Pentakosta ini melalui pemberian persembahan. Ingatlah selalu firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah janji kudus
zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, jangan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar, larang mengunik hidupnya. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Telah ada yang ada dan akan datang, yang telah ada yang ada dan akan datang. Telah ada yang ada dan akan datang, yang telah ada yang ada yang akan datang. Takkan mengganggu bahwa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan kata-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Syukur, pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan pada Tuhan di dalam kebaktian Pentakosta di pagi ini. Terima kasih Tuhan, umat-Mu telah memberikan tanda-tanda syukur mereka. Karena itu Tuhan Yesus, Tuhan terima untuk melayani pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Berkati itu Tuhan. Lalu berkati umat-Mu yang telah memberikan bagi Tuhan lewat tugas usaha pekerjaan umat-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Rali Kastanya mempersembahkan pujiannya. Selamat hari Minggu semua, Shalom.
Semoga dengan lagu ini banyak kebaikan Tuhan yang datang pada katong masing-masing. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kuasa, Tuhan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami imani, di perayaan hari pencurahan Roh Kudus yang pertama ini, sebagai para pelayan dan umat-Mu, kami datang memanggil nama-Mu dan memasrahkan seluruh hidup beriman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengagungkan segala kebesaran dan nikmat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena kami boleh menikmati seluruh hidup kami sampai pada saat ini. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena cinta-Mu yang besar. Karena Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang memeluk kami dalam susah maupun senang. Tuhan, ajarlah supaya kami hidup di bawah kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dengan itu, kami bisa berani untuk bersaksi menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Dan oleh karena itu Tuhan, penuhilah rumah tangga kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sebagai suami istri saling mencintai dan mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, peluk kami jika ada beban, tantangan, dan cobaan di dalam bahtera rumah tangga jemaat-Mu. Selamatkanlah di dalam perkenan-Mu. Kami pasrahkan pekerjaan-pekerjaan kami, tugas, tanggung jawab, mata pencaharian, usaha, dan bisnis kami dalam bidang apapun. Ya Bapa, tuntun kami supaya kami bekerja dengan Roh Kudus-Mu, dan kami percaya apa yang kami hasilkan adalah pancaran dari buah-buah Roh-Mu. Bahwa pekerjaan-pekerjaan kami mendatangkan karya damai sejahtera bagi hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami, tetapi juga untuk gereja, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Jika ada tawaran-tawaran yang bisa mengacaukan pertumbuhan iman kami, panggilan percaya kami, kuasa apapun, ingatkan kami untuk tidak mudah jatuh oleh rupa-rupa pencobaan, untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa kuasa dunia ini. Dan teguhkanlah iman kami, iman yang setia kepada Yesus Kristus. Iman yang bernaung di bawah karya Roh Kudus, baik dalam susah maupun senang kami. Ya Tuhan semesta alam, diberkatilah kiranya anak-anak kami, mereka yang masih kecil, menjalani masa-masa pertumbuhan, mereka yang sementara bersekolah dan mencari-cari lapangan pekerjaan, mereka yang bersentuhan dengan lingkungan-lingkungan sosial yang luas. Kadang ada di antara mereka yang dengar-dengaran, namun seringkali ada yang hilang arah. Kami percaya Engkau akan menyelamatkan anak-anak kami.
Dalam segala keberadaan mereka, Tuhan beri pertumbuhan yang baik. Tuhan kuduskan supaya anak-anak yang bersekolah belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, cerdas, berprestasi, dan sukses. Tuhan buka jalan bagi setiap orang-orang percaya yang berjuang mencari-cari lapangan pekerjaan di bidang apapun Tuhan. Dan ingatkan mereka bahwa pada waktu Roh Kudus tercurah, mereka tidak boleh takut dan gentar untuk berjuang memperoleh lapangan-lapangan pekerjaan. Baik yang disediakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga swasta maupun yang mereka upayakan secara mandiri. Ya Tuhan, Tuhan kami. Anak-anak kecil, para pemuda, orang dewasa, orang-orang tua, para janda, duda, anak yatim, piatu. Kami persembahkan seluruh kehidupan mereka dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Peluk mereka dalam cinta-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa mencurahkan karya-karya damai sejahtera bagi hidup mereka. Kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan beban-beban penderitaan, sakit, penyakit. Mereka yang bergumul dengan beban-beban hidup, tantangan dan cobaan-cobaan, putus asa dan hilang harapan. Tuhan, sebagaimana Roh-Mu berdiam memenuhi semua orang, kami mohon Engkau dengan karya Roh Kudus-Mu mendiami sekalian kekasih-kekasih kami. Mereka yang sakit, Tuhan berkati segala penanganan-penanganan yang dilakukan supaya mereka sembuh dan sehat. Mereka yang menjalani hidup sebagai anak-anak, para pemuda, dewasa, orang tua, lanjut usia, para janda, duda, anak yatim, piatu, Engkaulah sahabat bagi mereka. Sehingga mereka tidak sendiri, tetapi Engkau beserta mereka. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang bergumul dan diutus dalam jabatan-jabatan, dalam karir-karir tertentu, dalam posisi-posisi dan status-status apapun di pemerintahan, sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga-lembaga swasta dan wira swasta apapun Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, supaya mereka bekerja karena dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jika Tuhan telah mempercayakan mereka pada posisi jabatan, karir-karir mereka, fungsi-fungsi mereka, jangan biarkan mereka sendiri. Jaga mereka, tantangan dan cobaan apapun Tuhan Engkau jauhkan. Lalu biarlah Engkau menjaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Pembangunan demokrasi di masyarakat, di daerah, di bangsa ini, kami taruh di hadirat-Mu. Sebagai gereja kami percaya bahwa pembangunan demokrasi adalah pembangunan kerajaan Allah, pembangunan damai sejahtera. Berkati para pemimpin kami di semua tingkatan pemerintahan, di lembaga-lembaga swasta lainnya, supaya pengabdian-pengabdian mereka mendatangkan karya damai sejahtera bagi banyak orang. Dan jika ada di antara mereka yang mudah jatuh dan diombang-ambingkan oleh kuasa-kuasa kejahatan dan kebinasaan, tuntun mereka
supaya mereka dibaharui dan mengalami pertobatan yang berasal daripadamu, dan jaga seluruh kehidupan masyarakatmu saat ini kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, bagi tahapan-tahapan demokrasi di bangsa ini yang akan berlangsung di tahun yang akan datang, Tuhan kawal dan Tuhan kendalikan. Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan bakal calon legislatif maupun bakal calon pemimpin di kota, di daerah, provinsi, dan di bangsa ini. Kami taruh semua mereka di pusat kuasa Roh-Mu, dan masyarakat demokrasi ini Tuhan berkati, supaya kami semua mewujudkan demokrasi kerajaan Allah, sehingga semua masyarakat bangsa dan negara ini menikmati damai sejahtera itu. Segala kekacauan dan keonaran yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Tuhan berkaryalah dengan karya dan cara Tuhan, supaya kehidupan kami penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja ini, supaya bertumbuh dari waktu ke waktu, menjadi gereja yang bersaksi memberitakan karya damai sejahtera. Di jemaat-jemaat, majelis pekerja klasis Kota Ambon dan klasis-klasis lainnya, para pelayan majelis pekerja harian sinode dan perangkat pelayan di lingkup sinodal, para hamba-Mu, dan seluruh perangkat pelayan dan teristimewa warga jemaat-Mu, supaya kami bertumbuh hanya karena kuasa Roh Kudus. Kami menanam dan menyiram karena dikendalikan dan dituntun oleh karya Roh Kudus dan bukan kuasa-kuasa yang lain. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil yang berlangsung dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bersama persekutuan gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei ini Tuhan memasuki usia yang ke-73. Terima kasih Tuhan, gerejamu di level nasional telah Tuhan sertai dan Tuhan pimpin, dan biarlah di usia yang baru ini persekutuan gereja-gereja di Indonesia semakin digerakkan untuk menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk berbagai sukacita, berbagai kebahagiaan yang dinikmati oleh sekalian warga jemaat-Mu di Usbu ini. Mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, mereka yang beroleh sukacita-sukacita yang lain pun, kebahagiaan mereka kami syukuri dan persembahkan. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kekasih-kekasih kami. Secara khusus kami bersyukur bersama kekasih kami Ibu Carolina Elsa Urilal, yang pada hari ini juga memasuki usia yang ke-60 tahun, sekaligus memasuki masa purna bakti dalam tugas-tugas pengabdian sebagai abdi negara. Tuhan memberkati kekasih kami ini. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami di kebaktian minggu ini. Bu Bapa Majelis Jemaat RRI Ambon, para pegawai klasis, kolektan, pembaca Alkitab, tuagama, pemain musik, singers, multimedia, dan operator sound system. Ya Yesus, Engkau berkati dan Engkau kasihani para solois yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi semua kami. Biarlah kami menikmati rahmat dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh hidup beriman kami
Dan kami memanggil nama-Mu dengan berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Karena itu saudara-saudari, berdirilah teguh, jadilah saksi Tuhan dan beritakanlah kebenaran Injil-Nya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan dan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.